kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya. Hari ini yang tidak masuk siapa? Alvino. Apa? Sakit? Oh ya sakit. Yang lain? Tidak ada ya? Alvino saja yang tidak masuk ya? Baik. Silakan berdoa dulu. Sudah berdoa belum ketua kelas? Silakan berdoa. Ya. Belum bisa mulai pelajaran pada pagi hari ini, maka kita berdoa saudara. Ya besar. Udah ya, baik. Agar pagi ini lebih bersemangat, lebih ceria, coba salah satu dipimpin untuk mengucapkan iya, silakan coba dipimpin salah satu. Marilah teman-teman kita mengesahkan gel-gel. SMK bisa. Terima kasih. Jadi sudah menggugah semangat kalian untuk belajar hari ini. Masih semangat hari ini? Masih. Ya. Baik, hari ini Pak Puji akan melanjutkan materi kemarin, yaitu tentang pengertian fungsi. Ya, materi kita bab yang kita pelajari adalah fungsi, komposisi, dan fungsi invest. Ya, jadi hari ini kita ke pengertian apa? Fungsi. Ya, contohnya fungsi itu kalau di jurusan kalian, misalnya kunci ya, kunci kan banyak sekali di jurusan kalian. Ada kunci pas, kunci sok, kunci momen kan gitu ya. Fungsinya berbeda-beda enggak? Beda. Baut macam-macam, baut juga bermacam-macam itu ya. Nah, fungsinya juga berbeda-beda. Begitu pula komponen dan alat-alat yang ada di jurusan kamu itu semuanya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Iya enggak? Ya, jadi ya. Maka kita belajar tentang pengertian fungsi dulu. Baik, sudah dibentuk kelompok nih, ketua kelas? Sudah ya, ada 4 kelompok ya. Ada kelompok berapa? 1, 2, 3, 4. Sudah dibentuk ketuanya ya? Nah, baik. Coba ini saya bagikan bagaimana fungsi, ya. Ini tadi kelompok 1 bagian ini ya, ya silakan dikerjakan langsung ya dihubung-hubungkan ya itu. Terus kelompok ini yang mana? Silakan. Nah ini ya, ya, nah, silakan. Ini atau yang gambar? Bagaimana? Iya langsung ya. Bentar, ada yang ketinggalan tadi ya. Oh, ini kelompok yang bergambar tadi ya. Oh, silakan. Ini silakan. Ini dikerjakan ya. Itu sebagai sistem apa? Nah, gitu ya. Coba. Sistem apa itu? Nah, di garis ya. Nah, silakan. Kalau ada yang tidak kamu ngerti boleh ditanyakan, gitu ya. Silakan. Shock breaker itu apa? Tahu ya? Oh iya tahu. Masa TKR tidak tahu ya? Ini mengerti semua ya? Diberi tanda panah ya? Nah, jadi misalnya kopling itu apa gitu ya? Panahnya kemana gitu ya? Nah, gitu ya. Seperti ya, coba dimusyawarahkan ya. Ini gearbox itu untuk sistem apa gitu ya? Ke sana tanya ke sana.
Ayo. Kopling termasuk sistem transmisi. Termasuk sistem transmisi. Shock breaker termasuk sistem suspensi. Radiator termasuk sistem pendingin. Setir termasuk sistem kemudi. Oh gitu ya. Bagaimana? Ada pendapat yang lain? Ya kopling termasuk dalam sistem apa? Transmisi. Ya. Terus gearbox itu termasuk dalam apa? Sistem apa? Penggerak. Ah, ini ya. Terus shock breaker termasuk sistem suspensi di sini ya. Terus lagi radiator pendingin. Oh, habis ini ya. Silakan. Iya ya itu. Ya. Yang mana? Ya, ya. Komponen berapa? Ini nama komponennya apa? Ini kopling. Ini gearbox, ya. Ini shock breaker. Ini radiator. Ini setir, ya. Nah, silakan. Ada, silakan. Sama dengan yang tadi yaitu ya. Ayo, silakan. Ayo, silakan. Silakan. Kami dari kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membuat diagram panah. Pelan-pelan. Yang pertama ini apa namanya? Kopling ya. Ini sistem apa? Penggerak, betul. Terus berikutnya ini apa? Gearbox ya. Gearbox itu termasuk dalam apa? Transmisi, betul ya. Terus shock breaker, jangan skok ya. Shock breaker gitu ya. Masuk apa? Sistem suspensi, betul. Nah. Gambar keempat apa? Apa ini? Radiator. Ya, radiator ini ya. Termasuk dalam sistem apa? Pendingin. Nah. Terus berikutnya setir. Masuk dalam sistem apa? Sistem kemudi. Ini ya. Baik, silakan dari tanggapan dari kelompok lain mungkin. Ada yang tidak pas mungkin di sini? Satu lagi dari kelompok 2 ya. Kelompok 2 silakan. Silakan. Salam dulu. Akan menyajikan diagram panah. Yang pertama, kopling sistem transmisi. Kopling termasuk dalam sistem transmisi. Yang kedua, gearbox masuk dalam sistem penggerak. Itu ya. Apa? Gearbox itu apa? Transmisi. Oh, transmisi. Kalau kopling penggerak. Belum ya? Ya. Terus ini shock breaker belum? Shock breaker dalam apa? Sistem suspensi. Terus radiator termasuk dalam sistem
Pendingin. Oh. Terus lagi kurang satu ya ini. Ini sound system ya. Ada enggak ini? Enggak ada ya? Enggak ada berarti enggak masuk. Begitu ya? Baik, ada yang disampaikan tanggapan dari kelompok lain? Ada? Enggak ada ya? Baik, kita bisa menyimpulkan kira-kira yang penyajian dari kelompok 3 ini termasuk fungsi atau bukan? Fungsi ya. Kenapa? Karena habis terpasangkan semua, gitu ya. Himpunan A habis terpasangkan. Tetapi di kelompok 2 ada anggota himpunan A sound system, ada enggak di sistem yang ada di himpunan B? Enggak ada. Berarti ini fungsi atau bukan? Bukan, itu ya. Nah, jadi kalau terpasangkan semua anggota A ke B itu disebut sebagai fungsi. Tapi kalau ada yang tidak terpasang seperti ini bukan fungsi. Jelas sekarang ya fungsi itu? Ya baik, Pak Puji akan menyampaikan materi tentang fungsi dan menguji kalian coba pemahaman tentang fungsi. Kita pakai kuis ya. Nah, silakan buka kuisnya di sini. Di kuisis ya. Nah, silakan. Nah, silakan masuk ke joinmyquiz.com, kemudian kodenya 289793. Silakan. Biasakan memberikan nomor absen ya, nomor absen, kemudian nama singkat saja, tidak usah nama panjang. Nomor absen kalian, kemudian linknya di kelas ya sudah. Oh, ini sudah ada yang masuk ya. Nah ini sudah. Atau linknya juga saya taruh di sini mungkin ya. Nah ini bisa lewat Classroom silahkan, atau langsung ke sini joinmyquiz.com. Ya ada Evan, ada Muhammad Nurhadi, Nur Alfian. Nah, bisa lewat sini ya, nah, silahkan. Jangan yang bawah ini, saya hapus ini. Nah, yang atas ini ya. Nah, silakan. Nah, pemetaan adalah materi kita hari ini. Fungsi atau pemetaan. Jadi kata lain fungsi itu apa? Pemetaan. Nah, pemetaan apa yang kamu petakan tadi? Ya, misalnya komponen radiator dipetakan ke dalam sistem pendingin. Ini tadi ya. Kopling dipetakan ke dalam sistem apa? Penggerak tadi ya. Baik, kita lanjut materinya. Itu mana? Nah, ini pengertian fungsi. Jadi sebuah fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan setiap, ya memasangkan setiap, ya setiap itu berarti artinya apa? Semuanya. Setiap itu artinya apa? Semuanya. Anggota himpunan A. Anggota himpunan A itu harus semuanya. Halo, perhatikan. Himpunan A itu semuanya harus terpasangkan, ya. Himpunan A tepat satu anggota himpunan B. Jadi yang wajib dipasangkan itu himpunan A atau B?
A. B-nya wajib tidak? Tidak, gitu ya. A-nya wajib, B-nya tidak apa-apa. Itu ya. Baik, contohnya ini. 1 dipetakan ke X, 2 dipetakan ke Y, 3 dipetakan ke Z. Itu ya. Ini termasuk fungsi. Ini bacanya fungsi F memetakan dari A ke B. Kemudian pemetaan G. Kali ini tadi pemetaan F. Pemetaan G dari himpunan P ke himpunan Q. Himpunan P anggotanya A, B, gitu ya. Himpunan Q anggotanya 2, 4, 6, ya. A dipetakan ke 2, B dipetakan ke 6. Ada anggota himpunan Q yang tidak dapat pasangan. Berapa? Nah, seperti ini termasuk dalam fungsi atau bukan? Iya, walaupun anggota Q itu tidak punya pasangan, tetapi anggota A semuanya mendapatkan pasangan, disebut sebagai apa? Fungsi. Gitu ya. Lanjut. Berarti ngerti ya ini ya? Nah, berikutnya notasi fungsi. Notasi itu adalah cara menulis ya, cara menulis. Misalkan X anggota himpunan A, Y anggota himpunan B. Ya. Jadi X ini anggota himpunan A, Y anggota himpunan B. Fungsi dinyatakan dengan fungsi F memetakan X ke Y. Nah ini himpunan A itu terdiri dari berapa? 1, 2, 3. Himpunan B apa? X, Y, Z. Itu ya, dipetakan dari 1 ke X, 2 ke Y, 3 ke Z. Gitu ya. Baik. Sekarang contoh fungsi dan bukan fungsi ya. 3 gambar pada bagian atas adalah contoh fungsi dan 3 gambar bagian bawah itu bukan fungsi. Saya tanya ini ya. Yang atas itu kenapa yang A ini adalah merupakan fungsi? Kenapa? Ada yang tahu kenapa ini merupakan fungsi? Ayo coba dilihat di sini. Lihat di sini kenapa ini merupakan fungsi? Karena anggota A betul? Yang mempunyai pasangan di B. Jelas ya, walaupun B ada yang tidak punya pasangan. Terus yang ini B. Kenapa dinamakan fungsi? Karena semua anggota A itu mendapatkan pasangan di B. Yang C ini gimana? Kenapa dikatakan fungsi? Karena semua anggota A mendapatkan pasangan di B, walaupun B ada yang tidak punya pasangan. Nah, sekarang contoh yang bukan fungsi, ini kenapa dinamakan bukan fungsi? Ayo. Karena ada anggota A yang tidak memiliki pasangan. Terus kemudian anggota A itu memiliki pasangan yang sama di B. Nah, itu tidak boleh, gitu ya, bukan fungsi. Berikutnya, ini kenapa bukan fungsi? Kenapa? Karena ada anggota A yang memiliki 2 pasangan di B. Ini bukan fungsi, itu ya. Nah, terus yang terakhir, ini kenapa bukan fungsi? Karena ada anggota A yang tidak memiliki pasangan. Kemudian ini apa ini? Anggota A memiliki berapa pasangan? 3. Ini fungsi atau bukan? Bukan. Ya gitu ya. Baik, ngerti berarti ya. Berikutnya ini coba kamu jawab betul atau salah. Nah ini silakan kamu jawab betul atau salah. Right atau wrong di situ ya. Iya gitu ya. Di HP kamu tertulis apa? True atau false gitu ya. Ya, true itu apa? Betul, false itu apa? Salah. Kamu pilih yang mana? Untuk menguji pemahaman kamu. Betul atau salah? Silakan.
Nah, silahkan dijawab. Evan Odi sudah jawab belum Evan? Evan, Iqbal sudah jawab belum? Sudah? Oh sudah. Kalau Evan Odi, oh sudah. Kalau Januar, sudah. Ini yang jawab baru 17 itu kurang berapa ini? Silakan jawab. 4 anak belum jawab, silakan jawab. Apa masalahnya belum jawab? Masih bingung atau bagaimana? Masih bingung? Berarti apa? Jawabannya apa? Benar. Karena semua anggota A memiliki pasangan di B. Ya, gitu. Nah, sekarang ini. Berikutnya ya. Ini true atau false, benar atau salah. Siswa anggota himpunan A itu siswa. Himpunan B itu ekstrakurikuler. Ada Andri, ada Dudi, ada Tina, ada Elda ya. Ada Anton. Ekstranya ada basket, ada badminton, ada renang, ada musik, ada sepak bola. Fungsinya mengikuti ekstra. Fungsinya apa? Mengikuti ekstra. Andre itu mengikuti apa? Coba, Andre itu mengikuti ekstra apa? Basket. Terus misalnya Anton mengikuti apa? Sepak bola dan mengikuti bisa enggak ini? Kalau waktunya sama? Enggak bisa. Nah, ini silahkan dijawab sendiri gitu ya. Nah. Ayo agak cepat jawabnya. Kurang berapa anak ini? Kurang 7 anak belum jawab, silakan. 7 anak agak cepat. 4 anak belum jawab. Sudah? Sudah ya? Kita lihat ini. Jawabnya yang betul apa? Salah. Kenapa salah? Karena Anton ada anggota himpunan A yang mempunyai pasangan berapa? 2 di B. Anton itu mengikuti basket dan mengikuti sepak bola. Bisa enggak? Enggak bisa. Gitu ya. Maka salah. Baik, selanjutnya. Nah, ini penjelasan ya. Syarat suatu relasi merupakan fungsi semua anggota domain. Jadi anggota himpunan A itu domain memiliki pasangan hanya 1. Kalaupun pasangannya sama di kodomain tidak dipermasalahkan. Jadi kalau pasangannya sama tidak dipermasalahkan ya. Nah, misalnya tadi apa contohnya? Antara ban dengan apa ya yang sistem kemudi itu setir ya, misalnya setir dengan juga sistem kemudi itu apa? Setir dengan apa? Misalnya kemudi dengan setir itu dengan rak setir itu ya, atau apa ya rak setir ya, rak setir dengan setir itu termasuk dalam sistem kemudi gitu ya. Kemudian tidak ada anggota domain yang tidak punya pasangan atau memiliki pasangan. Coba ini saya putarkan YouTube-nya ya. Nah, semoga bisa nanti. Coba didengarkan ini YouTube-nya, silakan. Bisa dibuka YouTube-nya di HP kamu? Bisa tuh ya? Oh. Ya. Oke, siap. Ini pertanyaannya. Nah, silakan dijawab.
Dari gambar berikut yang bukan merupakan fungsi itu nomor berapa? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4? Silakan yang bukan merupakan fungsi. Nah, satu lagi, silakan yang belum jawab. Nah, udah ya. Nah, ini. Nah, nomor 3 ya. Nomor 3 itu bukan fungsi. Kenapa? Kenapa ini bukan fungsi? Ada anggota A yang memiliki 2 pasangan. Nah, ini tidak boleh, gitu ya. Nah, ini. Kalau nomor 1 itu boleh ini ya. Nah, baik, bagus. Berikutnya ya, dari gambar berikut yang bukan di situ bisa diperbesar ya. Bisa ya, boleh dilihat di HP kamu atau di sini boleh, silakan. Nah, boleh didiskusikan dengan kelompoknya ya. Boleh, silakan didiskusikan. Nah, silakan dijawab. Jadi pertanyaannya yang bukan fungsi, yang bukan, jangan sampai salah, yang bukan fungsi. Sudah ya? Ya, jawabnya nomor 3. Nah, kenapa nomor 3? Karena ada anggota A yang memiliki 2 pasangan. Nomor 2 yang kedua ini fungsi atau bukan? Bukan. Kenapa tidak dijawab 2? Karena tidak ada pilihannya. Tadi tidak ada 2. Nah, gitu ya, udah ngerti ya sekarang. Baik. Ya, sekarang pengertian domain atau daerah asal ya. Domain seperti ini. Domainnya himpunan A itu domainnya apa? 1, 2, 3. Daerah kawannya himpunan B 5, 6, 7. Daerah hasilnya 5 dan 7. Lah 6 itu masuk daerah hasil bukan? Bukan. Ini ya, ini kawan. Ya. Jadi saya ulang. Domain itu apa? Daerah asal. Ini di sini ya, domain itu daerah asal. Kodomain daerah kalau ring daerah hasil. Gitu ya. Baik. Kita uji ke pengetahuanmu. Ring dari fungsi pada gambar tersebut itu berapa ringnya? Nah, ring tadi ya, diingat-ingat ring itu yang mana? Baik, sudah. Ayo, 2 lagi atau 3 lagi ini.
Ya. Ya. Ringnya silakan. Sudah ya, kita lihat jawabannya. Yang betul berapa? 0, 1, dan 4. 2 dan 3 termasuk enggak? Bukan, gitu ya. Ini ya. Selanjutnya. Sekarang notasi fungsi ya. Notasi fungsi atau cara menuliskan fungsi pemetaan dapat dinotasikan dengan huruf kecil F, G, H ya dan sebagainya. Misalnya fungsi F memetakan X ke Y atau ditulis juga F dalam kurung ini ya sama dengan Y. Bacanya fungsi F dari X sama dengan Y gitu ya. Digunakan untuk menunjukkan bahwa Y adalah hasil suatu fungsi X gitu ya. Baik, silakan ini. Suatu fungsi yang memetakan anggota atau domain daerah asal kelima kalinya daerah asal, gitu ya, maksudnya begitu. Himpunan A itu 5 kalinya himpunan B. Kamu kalau dipasangkan gimana? Cara menuliskannya gimana fungsi? Himpunan A 5 kalinya himpunan B atau fungsinya adalah, akan pilih yang mana ini? Cara menuliskan ini yang Fx sama dengan 5x atau Fx dipetakan ke 5x, Fx itu 5. Baik, silakan dipilih ya. Oh, sudah ya. Baru 4 yang jawab, yang lainnya belum. Baru 5 ya yang jawab, lainnya mana? Baru 5 anak yang belum yang jawab. 8 anak, yang lain silakan, ayo. Yang lain silakan. 9 anak, ayo, yang lain silakan. Dijawab. 9, ayo yang lain mana ini? Yang lain? 9 anak, ayo dijawab silakan. Ampun, Pak. 11, yang lain? Kok belum? Baru 11, 13. Baru 13 anak, 14. Apa? Ada 2. Nulisnya boleh Fx sama dengan apa? 5x boleh. Yang ini juga betul. Fx dipetakan ke 5x. Sama-sama betulnya. Begitu ya? Baik, selanjutnya. Ya, ini ada penjelasan sedikit. Cara menyatakan fungsi. Suatu fungsi juga dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan apa? Tadi yang kamu kerjakan dengan apa? Halo? Diagram panah. Yang kamu buat tadi diagram panah. Kemudian diagram kartesius, yang ini diagram kartesius. Kemudian himpunan pasangan berurutan yang seperti ini, ya. Ini himpunan pasangan berurutan. Di HP kamu bisa lihat tuh ya. Saya ulang, menyatakan fungsi ada 3 cara. Diagram menggunakan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Nah ini ya, baik kita uji kemampuan kita. Nah ini apa namanya? Relasi di atas yang merupakan fungsi pemetaan yang mana? Silahkan dijawab. D, 3 dibahasakan C, 4 dibahasakan D, yang 2 dibahasakan dengan E. Yang keempat, 1 dibahasakan dengan 5, 3 dengan 7, 5 dengan 9,
3 dipasangkan dengan 11. Yang mana kira-kira yang merupakan fungsi? Nah, sudah ya, kita lihat jawabannya. Nah, itu. Jawaban yang betul ada yang pertama ya. 1A, 2A, 3A, dan 4A. Nanti ya. Berikutnya. Nah, ini apa? Namanya diagram kartesius. Nah, ini X itu daerah asal, Y itu menyatakan daerah hasil, gitu ya. Nah, kira-kira yang merupakan fungsi itu yang mana? Yang merupakan fungsi. Silakan dijawab. Yang merupakan fungsi yang mana? Yang mana? Ayo dijawab, ya. Jawab. Yang merupakan sudah jawab? Kirim, Pak. Ayo dijawab. Yang merupakan fungsi yang mana? Sudah dijawab? Sudah? Oh iya. Ini sudah jawab? Yang merupakan fungsi yang mana? Sudah? Oh iya. Yang merupakan fungsi yang mana? Ya, baru 8 anak yang jawab. Yang lain silakan. Jawab. Yang mana? Ayo, yang mana? Ya, ayo jawab. Ya dijawab ya. 15 anak silakan, yang lain belum jawab. 16, 17 dan seterusnya. Baik, kita lihat jawabannya ya. Nah, yang betul ini, dua-duanya ini betul ya. Nah, jadi yang A betul, yang B juga betul. Nah, gitu ya. Baik, kita lihat juaranya nih ya. Juara pertama Evan. Juara Evan Odi. Oh, 2 ya dia. Ini apa ya dia? Nah, gitu ya. Nah, ini nilai kalian ya. Oh, ini ya. Yang tadi yang tercepat ya, tapi nilai tertinggi ini Raditya Brian. Mana Raditya Brian? Oh ya, tepuk tangan ya untuk Raditya Brian ya. Yang kedua siapa? Resinta. Mana Resinta? Oh kok Resinta? Oh ya, ada tepuk tangan ya. Berikutnya Evan Odi ya, nilainya 88. Tepuk tangan. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini tentang fungsi kalian sudah jelas ya? Atau mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.